Kita inisiasi itu karena kita melihat dari yang terjadi demonstrasi besar-besar ini ada indikasi yang membentuk satu anatomi kriminal yang mengarah pada pendomlengan aksi massa yang untuk mendorong suksesnya RUU perampasan aset. Kalau kemudian demonstrasi teman-teman dari Pati, dari mana segala macam untuk melakukan satu partisipasi publik dalam pengujian RUU perampasan aset, itu adalah hak setiap warga negara dan dilindungi oleh undang-undang dan bahkan di atasnya oleh konstitusi, bahkan oleh kehidupan sendiri juga dilindungi oleh hak undang. Tetapi ketika kita melihat dan itu anatominya itu ada pihak-pihak tertentu yang kami rasakan satu garis patah-patah yang awalnya tidak terlihat di situ. Tidak terlihat bahwa ada yang memimpin, ada figur-figur yang tidak terlihat yang memimpin, yang punya kepentingan untuk melakukan satu gerakan sosial yang bisa disebut mengarah ke amuk massa dan membahayakan kepentingan para demonstran itu sendiri. Kepentingan membahayakannya ini karena akan membentuk satu konflik horizontal yang akan merugikan sendiri ya bagi yang ada di lapangan maupun bagi aparat sendiri. Maka kemudian kita menginisiasi acara supaya kejadian itu tidak terjadi. Itu yang mendasari. Dan yang kedua, kita menegaskan sikap blocking bahwa kita itu adalah pendukung Presiden Prabowo. Ya, jadi kenapa kita mendukung Presiden Prabowo itu bukan semata-mata blocking buta, tetapi bahwa kita satu, Presiden Prabowo adalah presiden yang terpilih, pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai. Kemudian yang kedua itu adalah Presiden Prabowo program-programnya itu memang menjadi program yang harus dicapai dalam proses kepemimpinannya sampai selesai. Kalau kemudian ada yang tidak setuju, ya silahkan saja mengkritisi, memperdebatkan itu. Tetapi ketika kemudian mengarah pada ancaman-ancaman yang kemudian membuat konstelasi ini, saya melihat ada dua itu. Melihat ada dua akibat. Yang pertama adalah upaya menjatuhkan Presiden Prabowo yang saat ini sedang membangun dengan program-programnya. Yang kedua, ada dampak yang akan terjadi jika eskalasinya itu meningkat, bahwa berpotensi daerah-daerah itu akan melakukan suatu gerakan penentuan nasib sendiri, dan itu kan akhirnya kita sendiri yang rugi. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Kita nggak punya apa-apa. Sekarang ini lebih jelek, yang terjelek-jeleknya kita masih bisa mampu berangkat satu langkah, dua langkah, bahkan kita melihat bahwa potensi harapan untuk maju itu sangat besar. Apalagi saat ini Indonesia itu sedang mendorong upaya pemasukan negara dengan cara-cara yang tidak konvensional, dan sudah menjadi satu kekuatan yang mampu mewujudkan kedaulatan karbon untuk di tingkat global, dan itu bisa membuat pemasukan negara yang besar dalam waktu yang cepat. Itu kan salah satunya itu. Banyak program-program lain yang bisa mendorong perekonomian kita, dan itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan beliau juga bisa menempatkan kepentingan nasionalnya di tengah-tengah kepentingan global. Tetapi ada pihak-pihak yang tiba-tiba kemudian muncul nih, udah demonstrasi, kemudian ada eskalasi yang tersembunyi, muncullah sosok yang namanya Pak Budiari. Itu kemudian membangun sebuah anatomi yang mengarahkan, menurut kami mengarahkan dengan analisanya akan membuat satu peristiwa yang peristiwanya sudah terjadi itu semakin keras di situ.
dan akan membangun sebuah opini yang membentuk untuk mendorong percepatan pemilu, dan itu kan disampaikan langsung. Meskipun kalau dikatakan makar itu kita harus melihat anatominya, bahwa anatominya kemudian kalau dilakukan sebuah operasi secara bersamaan, yaitu tugas aparat bisa minta untuk klarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Budi Ari. Apakah itu punya niat jahat untuk melakukan makar, ataupun dia harus menjelaskan apa maksudnya itu. Jadi bukan hanya secara subjektif. Karena apa? Ketika zaman kekuasaan Jokowi, baru bicara sedikit saja sudah langsung dimakarkan. Itu kan cara berpikirnya cara kekuasaan Jokowi. Nah, oleh karena itu kami juga meminta supaya bukan hanya Pak Budi Arinya juga, karena yang di sampingnya juga ada Pak Jokowi di situ. Dan ada satu yang ada berdiri di situ, itu diperiksa aja nggak apa-apa. Kenapa? Kita kan juga dulu diperiksa. Jadi nggak usah jadi nggak usah jadi meong kayak begitu. Diperiksa aja. Kalau dia laki-laki, saya ingin menghadapi ini, ya udah kita minta Kapolri untuk minta klarifikasi kepada Budi Ari dan Jokowi tentang analisa atau opini yang peristiwanya saat ini terjadi, eskalasi akan berpotensi membesar. Terima kasih. Dah, itu aja. Tapi berarti Bang, Anda melihat Anda juga anak aktivis nih ya. Aktivis. Ada relasi antara perkataan yang dikatakan oleh Budi Ari dengan kejadian yang terjadi pada hari ini. Kita ketahui hari ini di ya. Itu apakah ada relasi antara perkataan tersebut dengan kejadian pada hari ini? Relasinya nanti kita lihat. Kalau itu tidak terjadi, eskalasi yang membesar, misalnya berapa titik. Kalau saya lihat tuh ada 5 titik yang akan dibakar tuh. Itu menurut analisa saya ya. Tadi juga Polda Metro Jaya sempat konferensi pers dan beberapa alat bukti seperti molotov, senjata tajam diamankan. Ya, saya punya analisa sendiri. Analisa ya. Bang, tadi kamu bicara tuntutan masyarakat selain mempercepat pembentukan Lapas Aset, juga ini reshuffle kabinet, kemudian meminta Prabowo tampil sebagai pemimpin nasional yang benar-benar dengan aspirasi dari rakyat. Iya, dengan ekspresi ini kan harusnya Pak Prabowo kan memang sudah tahu bahwa dia akan melakukan apa yang terbaik gitu. Ya. Artinya masyarakat, ini kan relevansinya ke masyarakat, tuntutan dari masyarakat, kritik dari masyarakat, Pak. Apakah nanti tokoh-tokoh ini juga mengikuti kritik dari masyarakat, apakah masih objektif walaupun masih di garis mendukung Prabowo? Oh iya, Pak Prabowo ini sangat sangat responsif terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai macam bentuk kritikan masyarakat beliau serap dan kemudian dilakukan satu tindakan itu. Contohnya yang baru-baru saja ini masalah pembakaran hutan ya, tanda kutip pembakaran hutan, karena memang sudah diverifikasi berpotensi bahwa ada pembakaran, langsung direspon oleh Presiden Prabowo, oleh Menteri Lingkungan Hidup Pak Jumhur Hidayat, oleh instrumen-instrumen lainnya lah, dan itu memang kenyataannya kan. Cara baru nonton di Smart TV, nonton live streaming, dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu.
Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.